bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana sekarang ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan aku bangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini melanjutkan bacaan Injil minggu yang lalu. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti yang telah turun dari surga. Akulah roti yang telah turun dari surga. Dan penyertaan Yesus ini menimbulkan sungut-sungut bagi orang Yahudi. Sungut-sungut ya apa nih? War sungute apa itu seperti itu ya. Sungut-sungut. Sungut-sungut ini kan apa ini mengeluh ya. Kemudian di antara mereka ya bertengkar ya, atas pernyataan Tuhan Yesus ini. Karena mereka menganggap tahu asal-usul Tuhan Yesus, tahu keluarga Tuhan Yesus. Anak Yusuf yang ibu bapanya kita kenal.
Dan tentu Pak kasih, sungut-sungut ini kan mengingatkan kita akan perjalanan bangsa Israel ketika di padang gurun. Mereka bersungut-sungut melawan Musa dan Allah ketika mereka kelaparan. Ini yang terjadi. Sungut-sungut ini sini mengingatkan kita akan pengalaman bangsa Israel ketika berada di padang gurun. Mereka melawan Musa dan Allah. Dan di sini mereka melawan Tuhan Yesus dengan mereka menolak asal usul Tuhan Yesus yang ilahi. Mereka ini melawan Allah sendiri. Saudara dikasih, kemudian Tuhan Yesus menyingkapkan akar sungut-sungut mereka atau menolak orang-orang Yahudi menolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyingkapkan akarnya ialah mereka menolak anugerah Allah. Karena datang dan percaya kepada Tuhan Yesus ini anugerah dari Bapa, buah pengajaran Bapa yang menarik orang-orang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang kasih, diajar oleh Bapa mengandaikan mendengar dan percaya kepadanya. Dan rahmat Allah mengandaikan tanggapan dari manusia dengan tidak mau mendengarkan dan menolak pengajaran Bapa, berarti orang menjauhkan diri dari rahmat Allah. Saudara-saudari kasih, kemudian Tuhan Yesus menyatakan kembali bahwa dirinya adalah roti hidup, roti yang memberi hidup. Dan tentu memberi hidup ini tidak hanya mengacu pada akhir zaman karena dikatakan disabdakan bahwa yang percaya dan datang kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ini tidak hanya mengacu pada hidup kebangkitan, namun hidup yang kekal sudah dianugerahkan Tuhan kepada kita sejak kita ada di dunia ini percaya kepadanya. Kita sudah mendapat bagian dari hidup yang kekal, hidup ilahi Tuhan telah diberikan kepada kita. Dan kepenuhannya ini akan terjadi pada akhir zaman. Akulah roti kehidupan. Dan di sini roti kehidupan dilawankan dengan mana yang dimakan nenek moyang Israel di padang gurun. Namun setelah mereka makan, mereka tetap mati. Bagi kita yang menerima roti hidup yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, tidak akan mati, dalam arti mati rohani. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga.
jika seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku yang akan aku berikan untuk hidup dunia. Ini Pak kasih, Tuhan menyatakan kembali sebagai roti kehidupan yang benar-benar memberi hidup. Lalu bagaimana kita memperolehnya yaitu dengan datang kepadanya, percaya kepadanya, dan juga makan roti kehidupan ini. Dan ini terjadi dalam Ekaristi, dalam perjamuan Tuhan. Tuhan memberi tubuhnya, dirinya kepada kita sebagai makanan kepada kita supaya kita hidup. Soal ini saya mempunyai pengalaman yang nyata bagaimana tubuh Kristus memberi hidup kepada saya, diri saya. Peristiwanya belum lama, ketika saya kena DB, yang saya kira hanya infeksi, saya kira infeksi, saya tidak tahu loh kalau itu kena DB, sudah panas dingin, sudah saya kompres, dan juga sudah bintik-bintik tubuh saya ini, saya kira infeksi biasa, dan juga ada beberapa titik yang keluar dari hidung itu. Ketika saya mengikuti perayaan Ekaristi yang dipersembahkan oleh Romo Ari, itu hari Senin, Senin pagi. Saya kan sedang duduk di pojok sana, belakang sana kan. Ini peristiwanya akan menyambut tubuh Tuhan, Ekaristi itu Saya kan mengalami lemes dan juga keluar keringat dingin itu Saya sudah berpikir saya ini maju enggak menerima menyambut tubuh Kristus ini, takut kalau maju saya ini kan sudah lemes, sudah keluar keringat dingin, takut kalau jatuh. Ini kan pengalaman itu. Namun tetap akhirnya saya putuskan untuk menerima tubuh Kristus. Setelah terima tubuh Kristus, yang terjadi tidak yang saya rasakan kuat kembali, pulih kembali kekuatan tubuh saya. Sepertinya tidak terjadi apa-apa kuat kembali. Setelah selesai misa pulang seperti biasa. Hari Seninnya saya masih mempersembahkan misa kuat, tidak terjadi apa-apa. Terus hari Rabu saya putuskan pagi itu ke rumah sakit gotong royong periksa. Setelah periksa kan bisa pulang karena ada tanggung jawab hari Kamis mempersembahkan ada manten gitu Ternyata setelah diperiksa itu DB trombositnya kalau tidak salah berapa sekitar 30-an gitu, tinggal itu kan. Saya intinya minta pulang ke perawat karena ada manten. Namun ternyata kan dilaporkan sama administrator Keuskupan. Saya ditelepon, intinya tidak boleh pulang. Soal manten nanti ditangani dari Keuskupan. Itu pulang kan membahayakan nyawamu gitu. Sama Romo administrator. Akhirnya saya juga taat. Ini soal pengalaman bagaimana tubuh Kristus benar-benar memberi hidup. Ini pengalaman nyata yang saya alami. Menerima tubuh Tuhan, tubuh Kristus memberi kekuatan, memberi kehidupan, memberi kekuatan, memulihkan kembali,
Itu pengalaman nyata yang saya alami ketika kena DB. Saya kira hanya infeksi biasa sampai trombositnya tinggal 30-an. Namun tetap saya tetap kuat, tekad juga kuat, merasa tidak sakit, ternyata diperiksa dalam keadaan yang demikian. Namun intinya tubuh Tuhan memberi kekuatan, memberi daya, memberi semangat, dorongan, kesembuhan, itu yang saya alami. Maka Presiden kasih, sabda Yesus, akulah roti kehidupan. Ini benar-benar nyata. Dan saya mengalami sendiri. Lalu bagaimana kita diajak untuk senantiasa untuk menerima tubuh Tuhan, roti kehidupan. Caranya yaitu dengan datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya, dan makan, yaitu dalam perjamuan Tuhan, dalam Ekaristi. Kiranya dengan kita menerima tubuh Tuhan dan tekun menyambutnya, maka kita benar-benar dihidupi oleh Tuhan dan dijamin akan hidup kita saat sekarang dan juga terlebih hidup kita nanti, bahwa kita akan memperoleh hidup yang kekal.